Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengkonfigurasi jaringan pada PC tracer yang dimana PC-PC ini bisa connect dengan yang namanya server. Yang pertama kita siapin Oke, saya di sini mengaduda ingin menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi server pada PC-PC lainnya, yaitu PC 1, PC 2, PC 0. Oke, di sini kita menyambungkan dulu dengan menggunakan kabel eh copper straight, kabel straight. Kita pertama koneksikan PC pas Ethernet ke switch yang pas Ethernet ke output 1. Nah, yang ke server juga pas Ethernet 02. Untuk bagian ini kita skip dulu. Oke, udah semua. Nah, di sini saya menggunakan kabel cross yang pertama server ke PC dengan kabel Ethernet pas Ethernet 01 ke PC 01. Ini pas Ethernet dari PC 1 ke PC 2 dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi dari server terlebih dahulu. Nah, di sini kita config, kita ke pas Ethernet, kita konfigurasi di sini atau kita bisa ke desktop atau IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan alamat IP yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.1.3 dan subnet mask 255.255.255.0. Oke, default gateway dari kita sendiri yaitu di sini. DNS servernya kita kosongin aja atau kita sebut 8.8.8.8 atau DNS server dari DNS server dari itu apa namanya Google. Yang kedua kita setting dari PC kita ke desktop configuration. Untuk mengkoneksikan ke server kita harus menyamakan alamat IP nya yaitu 192.168.3. Nah, di sini kita bebas mau berapa aja berhubung biar lebih jelas bentuknya. Saya mau ini solo aja subnet mas. Nah, di sini kita menggunakan default gateway dari server. Ini sebenarnya kalau dipasang juga nggak apa-apa 000. Oke, di situ kita switch kita tidak perlu, jadi kita langsung ke router. Nah, di router si router ini supaya bisa ketika di ping bisa koneksi dengan si ketika di ping bisa terkoneksi dengan si server atau si PC, kita harus konfigurasi dulu yaitu dengan 92.168 titik seharusnya ini titik satu. Nah, ini supaya bisa kenapa IP-nya kita samakan dengan PC dan server supaya ini bisa berkoneksi antara router 1 dengan PC 1 dan server gitu. Nah, oke, kita on kan ini jangan lupa. Setelah itu kita ke sini, kita di sini harus menyeting juga alamat IP yang sudah ditentukan yaitu gigabit Ethernet 0/1. Jangan lupa kita menyalakan on dulu. Nah, di IP address di sini di ketentuannya kita menggunakan alamat IP 92.168.2.1. Oke, subnet mas bebas kita on kan. Nah, setelah itu kita ke switchnya kita di sini mengikuti alamat IP dari tadi apa namanya dari router yang tadi kita setting, yaitu dengan ketentuan 92.168.2.3 mas. Nah, di sini kita harus default gateway-nya harusnya dari server gitu kan supaya bisa terkoneksi antara PC yang ada di router di
router gigabit 0/1 ke gigabit 0/0. Oke, yang satunya kita samakan. Nah, setelah kita selesai mengkoneksikan hasil tersebut, kita bakalan ping. Oke, sebelum kita ping, kita harus membuat di sini tuh ketentuannya membuat web server yang ada di server nanti. Di sini kita ke service, kita lihat ke DNS dulu. Nah, di DNS ini kita membuat yang namanya link di sini. Nah, saya udah buat dengan alamat IP yang di sini itu 3.1. Oke, kita bakalan ngecek web server dari server ini. Kita ke tadi kita kan udah ke service nih, saya edit di sini, kita edit di sini itu buat tampilan web server yang kita buat. Kita di HTTP juga, di DNS kita membuat panggilan dengan alamat IP 1.3. Oke, mari kita coba saja di web browser yang pertama, yang di servernya langsung 92.168.1.3. Oke, berhasil. Dari server panggilan server web browser di server berhasil. Coba kita ke PC1 apakah berhasil untuk pemanggilan di web browser dari server 192.1.1. Tentu berhasil juga. Kita langsung ke yang di sini, ke PC2. Apakah ini bakal berhasil? Kalau misalnya ini berhasil, berarti 2.1.8.3. Nah, berarti kalau ini berhasil, konfigurasi dari server ini, dia alamat IP ini kan default gateway dari router ini dengan DNS server 3. Berarti dari PC ini kita berhasil karena pemanggilannya itu lewat DNS server yang dibuat tadi. Jadi ketika si pemanggilan browser ini dari PC ini, atau kita bisa dengan nge-ping ke server ini, bakalan sukses gitu kan. Kalau kita misalkan ping sama saja ketika kita, kalau misalkan ping kita atau pemanggilan pesan kita, pengiriman pesan kita ke server dari PC2 ke server 0 berhasil, buat pengiriman pesan otomatis ketika kita pemanggilan buat web browser berhasil. Oke, kita coba untuk ping satu-satu dari PC1 ke router, successful. Dari server 0 ke PC ke router 1 sukses. Dari router ke PC 1 sukses juga. Kita hapus dulu. Dari router 1 ke PC 0 sukses. Dari router 1 ke PC 2 sukses juga. Dari PC 0 ke server sukses. Dari PC 2 ke PC 1 sukses juga. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sebelumnya saya mau menambah di sini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya Munir dari kelas D4 RPL2 dengan NIM 19.05.1. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.